Nah, ini tidak boleh bos ya, ini berbahaya. Nah, bisa-bisa baterai kita meledak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir lagi nih di channelnya Mang Madi. Salam sukses, salam terbang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas cara menentukan ampere pada saat pengecasan baterai LiPo. Nah, ampere yang di sini ya, kadang-kadang untuk pemula ya, seperti saya dulu pun sama, bingung untuk menentukan ampernya berapa. Karena ini sangat penting, akang-akang ya, sangat berpengaruh penentuan ampere yang di sini. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya bosku. Nah, ini mau ngopi, kopinya nggak ada nih. Nanti aja lah. Nah, untuk menentukan ampere pada saat pengecasan baterai LiPo, itu yang pertama kita harus tentukan batas maksimum mAh yang tertera pada baterai. Contohnya nih, saya sudah print out ya. Contoh aja, misal di sini saya kasih contoh ada 2 buah baterai ya, baterai LiPo. Yang satu 1500 mAh, yang baterai kedua 2200 mAh. Nah, cara menentukan ampere yang pertama yaitu dengan menentukan batas maksimal mAh-nya. Ya, otomatis kita rubah nih mAh-nya. Misal ini untuk contoh baterai pertama ya. Nah, mAh-nya kan 1500. Kalau kita rubah ke ampere itu dibagi 1000 bos ya. 1500 kita bagi 1000. Nah, jadi ampernya tuh 1,5. Nah, misal kita mau ngecas baterai LiPo nih, baterainya tuh 1500 mAh. Nah, kita bisa tentukan ampernya dengan batas maksimumnya dari mAh sebuah baterai 1500-nya adalah 1,5. Karena 1500 bagi 1000 itu 1,5. Nah, misal, nah di sini nih, ini udah 1,5 nih. Tuh. Jadi misal kita punya baterai 1500 mah, kita tentukan ampernya di 1,5. Atau yang kedua itu dengan di bawah batas maksimum mAh-nya. Artinya kita bisa mengecasnya di 1,4 atau di 1,3 atau di 1,2 nyampe misal 1 ampere. Nah, itu tidak jadi masalah bos ya. Kita bisa, yang pertama kita tentukan batas maksimum dari mAh-nya dibagi 1000 jadi 1,5. Atau kita ambil ampere di bawah 1,5. Itu tidak jadi masalah. Cuman ada cumannya nih. Kalau misalkan kita pakai ampernya 1,5, nah itu pengisiannya lebih cepat bos ya, lebih cepat. Wah, ini tulisannya tulisan dosen kayaknya nih ya, lebih cepat.
cuman agak mengurangi umur dari baterai yang kita punya nih ya. Kalau misalkan kita pakai 1,5 atau batas maksimum dari mAh nya. Kalau misalkan kita ambil misal 1,4 atau 1,5, 1,3, atau kita bisa ambil 1,1 ampere. Ini pengisiannya lebih lambat ya. Nah, cuman baterainya, umur baterai tersebut akan jauh lebih awet ya, lebih lama gitu. Nah, begitupun misal 2200 mAh. Ini contoh baterai kedua ya. Kalau kita ambil batas maksimumnya 2200 dibagi 1000 itu 2,2 ampere ya. Nah, kita bisa tentukan di sini 2,2. Misal kita punya baterai 2200 mAh. Nah, itu batas maksimum ampernya di 2,2 ampere. Nah, itu bisa lebih cepat pengisiannya ya. Atau kita bisa diambil di bawahnya 2,1 atau 2 ampere, atau misal bisa pakai 1,5 ampere. Nah, itu tidak jadi masalah. Cuman tadi dia akan pengisiannya akan lebih lambat. Nah, yang tidak boleh adalah melebihi kapasitas ampere dari baterai itu sendiri. Nah, misal ini kan 1500 mAh, kalau kita rubah ke ampere jadi 1,5, tapi kita pakai pengecasannya 2,0, misal 2 ampere ya. Nah, ini tidak boleh bos ya, ini berbahaya. Nah, bisa-bisa baterai kita meledak ya, panas, kembung, meledak. Atau misal ini kan 2200 mAh nih. Nah, kalau kita rubah ke ampere kan 2,2 ampere tuh. Aduh, batuk dulu bos ya. Nah, kita pakai misal 2,5 atau nyampe 3 ampere ya. Nah, ini jangan, ini berbahaya, bisa merusak baterai ya dengan cepat. Nah, jangan sampai kita pengen cepat penuh baterainya, kita pakai ampernya gede. Waduh, tidak diperbolehkan bosku ya, hati-hati. Nah, jadi kesimpulannya, kita tentukan ampere pada saat pengecasan baterai LiPo itu dengan batas maksimum dari baterai, batas maksimum mAh nya ya dari baterai yang kita punya. Cuman rubah dulu ke ampernya. Atau kita bisa menggunakan ampere di bawahnya, di bawah batas maksimumnya, seperti itu. Memang agak lebih lambat, cuman lebih awet baterainya. Nah, oke, itu saja bosku yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.